Sebelumnya Din Tachang memberi tantangan pada Mu Chen. Apabila Mu Chen berhasil menerobos tahap penyelesaian surgawi dalam 1 bulan, dia akan diizinkan untuk mengikuti gunung spiritual ilahi. Di episode saat ini, Mu Chen merasa metode pelatihan yang diberikan Ling Xi padanya tidaklah baik, bahkan melukai Ling Xi sendiri. Akankah Mu Chen menyerah pada tantangan ini? Mari kita simak ceritanya. Kenangan. Ketika Mu Chen telah keluar dari kondisi kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa energi spiritual tak terbatas yang beredar di dalam tubuhnya jauh lebih kuat dan padat dari sebelumnya. Berkultivasi dalam waktu singkat setengah hari, sesuai dengan perasaan Mu Chen, dia mungkin sudah mencapai manfaat yang sama seperti berkultivasi secara normal selama 10 hari. Efisiensi seperti itu benar-benar membuatnya terkesiap dengan takjub. Menurut kecepatan ini, Mu Chen dapat mengatakan bahwa sangat mungkin baginya untuk menyelesaikan nafasnya dan benar-benar mempromosikan ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan. Mengangkat tangannya untuk melakukan peregangan, suara retakan yang tajam dan jelas sepertinya terdengar dari semua tulang di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan bahagia terpancar dari seluruh tubuhnya. Menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah kolam, dia menyadari bahwa air hitam legam telah berubah menjadi jernih dan transparan sekali lagi. Jelas, energi spiritual di dalamnya sudah benar-benar dihisap kering olehnya. Mengangkat kepalanya, untuk melihat ke sisi lain kolam, pemandangan yang dia lihat langsung membuatnya merasa terkejut, karena dia melihat Ling Xi saat ini sedang memeluk lututnya. Pada saat ini, wajah cantiknya yang berbentuk tetesan air mata tampak sangat tenang, sementara sosoknya yang lemah dan menyenangkan tampak menggigil. Kakak perempuan Ling Xi, sok memenuhi Mu Chen saat dia buru-buru berdiri dan bergegas. Memeluk Ling Xi di pinggang, dia menggendongnya. Air jernih menetes dari tubuhnya yang menawan, sementara gaun yang sudah tembus cahaya menempel erat di sosoknya yang indah dan menggairahkan, menonjolkan lekuk tubuh yang menakjubkan dan menggetarkan jiwa. Namun, pada saat ini, Mu Chen tidak memiliki hati atau perhatian tersisa untuk mengagumi pemandangan yang begitu indah. Membawa Ling Xi melewati petak rumput di samping kolam, dia mengambil satu set jubah besar dan membungkusnya di sekelilingnya. Aku baik-baik saja, saya baru saja menghabiskan semua energi spiritual saya, itu saja, jawab Ling Xi saat dia mengencangkan jubah yang membungkusnya. Pada saat ini, matanya yang indah menatap tanpa berkedip ke arah Mu Chen, seolah-olah dia ingin membakar wajah pemuda di depannya ke kedalaman pikirannya. Apa masalahnya? Ditatap dengan tatapan seperti itu, Mu Chen merasa agak tidak wajar, menyebabkan dia bertanya. Sekarang, setelah melihatmu lagi, memang, kau terlihat seperti Bibi Jing, jawab Ling Xi dengan senyum lembut. Bibi Jing. Mu Chen langsung terkejut. Pada saat berikutnya, setelah mendapatkan kembali kejernihannya, dia bertanya dengan kaget dan heran, apakah kamu berbicara tentang ibuku? Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Ling Xi menjawab, pada saat sebelumnya, saya sedikit mengingat beberapa hal. Setelah berbicara sampai di sini, seringai muncul di wajahnya. Melihat Mu Chen, dia berbicara, jadi kamu adalah muer kecil yang Bibi Jing bicarakan, sepertinya keberuntunganku sangat bagus, ya. Aku bahkan bisa bertemu denganmu hanya dengan menunggu di tempat ini. Petik 2, ayo, panggil aku kakak perempuan. Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, Ling Xi dengan lembut memutar telinga Mu Chen, sementara kebahagiaan bertepi di dalam matanya yang indah. Pada saat ini, dengan setiap kata dan tindakan, dia benar-benar tampak sangat dekat dan akrab dengan Mu Chen. Selain itu, ia juga tampak jauh lebih alami dan halus. Mu Chen segera merasa malu. Namun, dia tidak memiliki penolakan terhadap keintiman alami yang ditunjukkan Ling Xi kepadanya. Selain itu, perasaan hangat yang samar muncul di dalam hatinya. Namun, merasa tidak berdaya, dia memiringkan kepalanya dan menghindari tangan yang masuk. Kejutan, kebahagiaan dan perasaan mendesak muncul di matanya saat dia dengan tergesa-gesa melontarkan pertanyaan padanya. Kau ingat, kakak perempuan Ling Xi? Apakah kamu ingat di mana ibuku sekarang? Petik 2. Ketika dia telah meninggalkan alam roh utara, dia telah berjanji pada orang tuanya bahwa dia pasti akan membawa ibunya kembali ke alam roh utara. Sendirian-sendirian di alam roh utara, orang tuanya terlalu kesepian. Namun, pada saat ini, dia masih sangat lemah, dan tidak memiliki cara untuk berkeliling dunia 1000 besar untuk mencari jejak ibunya. Namun, jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi sebelumnya,
tidak diragukan lagi itu akan menjadi masalah yang sangat menginspirasi hatinya. Sedikit menggelengkan kepalanya, Lingxi menjawab, itu hanya sebagian dari ingatan. Terlebih lagi, itu sudah sangat lama sekali, namun, tempat yang dituju Bibi Jing pasti sangat berbahaya. Berbicara sampai saat ini, dahinya mulai merajut sebelum melanjutkan berbicara. Aku mungkin pernah pergi ke tempat itu sebelumnya, bahkan ada kemungkinan ingatanku hilang di tempat itu. Seseorang seharusnya melakukan sesuatu padaku di tempat itu. Petik 2. Berbicara sampai di sini, suaranya sudah menjadi sangat dingin dan dingin. Mengepalkan erat tangannya yang seperti giok, kebencian dan kepahitan membanjiri matanya. Pada saat ini, Mu Chen juga mulai mengerutkan kening. Dari informasi yang dia peroleh dari orang tuanya, ibunya pasti berasal dari tempat yang kuno dan sangat kuat. Selain itu, selama dia memilih untuk pergi, sepertinya dia khawatir orang-orang di tempat itu akan menemukan mereka. Tempat yang sangat berbahaya yang disebutkan oleh Elder Sister Lingxi mungkin adalah tempat misterius di mana ibunya berasal. Namun, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Lingxi, yang selalu mengikuti ibunya, berpisah darinya? Selanjutnya, mengapa ingatannya hilang? Tangannya mengepalkan erat, pikir Mu Chen, persis apa yang terjadi pada ibuku. Tidak perlu khawatir, Bibi Jing sangat kuat, bahkan jika dia menemui masalah, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Petik 2. Tangan seperti batu giok es Lingxi menutupi tangan Mu Chen saat dia berbicara dengan suara lembut. Untuk saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah bekerja keras dan meningkatkan kekuatanmu. Jika tidak, bahkan jika Anda berhasil menemukan lokasi Bibi Jing berada, Anda akan sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika Anda pergi ke sana dengan pendekatan berkepala dingin dan sembrono, Anda bahkan mungkin membawa masalah yang tidak perlu bagi Bibi Jing. Petik 2. Mendengar kata-katanya, ekspresi Mu Chen berubah serius. Jika ibunya benar-benar terjebak di tempat misterius itu, dia saat ini benar-benar tidak akan berguna sedikitpun. Lagi pula, jika apa yang dikatakan Lingxi benar, bahkan ingatannya tentang tempat itu pun terhapus, kekuatannya saat ini benar-benar terlalu kecil. Elder Sister Lingxi, seberapa kuat kamu? Tanya Mu Chen hati-hati. Aku seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan tetua yang duduk di surga dari Akademi Spiritual Surga Utaramu, jawab Lingxi dengan sikap yang diremehkan. Sangat kuat, Mu Chen terkejut. Sepertinya dia benar-benar jenius dengan bakat luar biasa. Bahkan dalam generasi yang lebih muda dari benua surga utara, dibandingkan dengan dia, tidak satupun dari mereka yang layak untuk dilihat. 5 tetua yang duduk di surga dari Akademi Spiritual Surga Utara milikmu seharusnya berada pada level penguasa kelas 1, dan tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan mereka, Dekan Taichang jauh lebih tangguh, dan seharusnya berada di sekitar penguasa kelas 5. Menyapu rambut hitam yang telah jatuh di depan dahinya, Lingxi mengerutkan bibirnya sebelum melanjutkan kata-katanya, pelindung binatang suci dari Akademi Spiritual Surga Utara, Naga Laut Utara benar-benar sangat tangguh. Sampai sekarang, dia seharusnya menjadi penguasa kelas 9, dan mungkin mencoba menerobos ke ranah penguasa bumi. Namun, bahkan dengan kekuatan itu, dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Bibi Jing. Mulut Mu Chen bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Meskipun dia telah menebak bahwa ibunya tidak sederhana, dia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya benar-benar akan sekuat itu, sampai-sampai Naga Laut Utara tidak dapat dibandingkan dengannya. Ini benar-benar sulit dibayangkan. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa kaget atau kagum. Bagaimanapun, saya secara pribadi diajar oleh Bibi Jing. Lingxi berkata dengan senyum manis di wajahnya. Jika kamu dibesarkan oleh Bibi Jing sejak kecil, kamu akan lebih kuat dariku. Membiarkan tawa pahit, Mu Chen menjawab, saya tidak beruntung. Dari lahir sampai sekarang, saya belum pernah melihat ibu saya sebelumnya, apalagi mendapatkan petunjuk. Mengulurkan tangan gioknya untuk mencubit pipi Mu Chen, mata indah Lingxi menatap lurus ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan pandangan tegas, Bibi Jing meninggalkanmu untuk melindungimu. Aku bisa merasakan bahwa dia sangat peduli padamu, oleh karena itu, kamu tidak bisa membuat ulah kekanak-kanakan tentang dia yang tidak selalu berada di sisimu. Petik 2. Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, inderanya menangkap sesuatu, menyebabkan dia mengalihkan pandangannya ke punggungnya. Berbalik, dia melihat Suer memeluk sapu seukuran dia menatap kaget pada mereka dengan mata terbuka lebar. Batuk. Setelah melihat ini, Mu Chen membuat batuk kering,
sambil buru-buru melepaskan tangan Ling Si dari pipinya. Berdiri, dia berjalan lurus menuju Suer. Ah, kakak Mu Chen. Saya tidak melihat apapun. Saya tidak akan memberitahu kakak perempuan Luoli. Tolong jangan bunuh aku. Setelah melihat Mu Chen berjalan ke arahnya, Suer segera berbicara dengan panik. Merasa terhibur olehnya, Mu Chen menjentikkan dahi cerah gadis kecil itu sebelum menjawab, apa yang kamu bicarakan? Elder Sister Ling Si membantu saya berkultivasi. Petik 2. Membuka matanya lebar-lebar, Suer menatap Mu Chen, sebelum berbalik untuk melihat Ling Si, yang seluruh tubuhnya basah, dengan jubah Mu Chen bahkan menutupi tubuhnya. Seketika, mulut kecilnya bergerak-gerak. Apakah ini yang disebut kultivasi? Apakah mereka masih memperlakukan saya seperti anak kecil? Dengan senyum tipis, Ling Si melepas jubah yang menutupi dirinya, sebelum melipatnya menjadi 2. Namun, dia tidak mengembalikannya ke Mu Chen, sebaliknya dia memegangnya. Energi spiritual berkilau di seluruh tubuhnya, menguapkan semua air yang ada padanya menjadi uap. Jelas, Ling Si telah memulihkan sebagian dari energi spiritualnya. Berdiri, dia berjalan ke arah Mu Chen, sebelum berkata, latihan kita berakhir di sini untuk hari ini. Datang lagi besok untuk melanjutkan. Ini akan memungkinkan Anda untuk membuat terobosan dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Kita melanjutkan ini besok. Merasa terkejut, Mu Chen ragu-ragu sebelum menjawab, apakah itu terlalu terburu-buru? Istirahatlah untuk besok. Petik 2. Metode penyebaran energi spiritual seseorang ini akan mengakibatkan sedikit cedera pada orang yang melakukannya. Meskipun energi spiritual Ling Si kuat dan pemberani, Mu Chen tidak. Ingin melihat sesuatu terjadi padanya dengan membantunya. Kamu benar-benar lembut. Meski demikian, jangan khawatir. Saya bisa menahan ini sedikit, jawab Ling Si sambil tersenyum. Ini adalah senyuman yang sangat alami, menyebabkan Suer menatapnya dengan sedikit tak terbayangkan. Dalam ingatannya, Ling Si sebelumnya sangat dingin dan acuh tak acuh, apalagi melakukan sesuatu yang sangat mewah seperti mengungkapkan senyuman. Baiklah kalau begitu. Setelah melihat dan mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa memiringkan kepalanya. Setelah melambai ke keduanya, dia tidak melanjutkan mengatakan apapun, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari halaman. Melihat sosok belakang di kejauhan, Ling Si tersenyum lembut. Bibi Jing, akhirnya aku menemukannya. Tenang, sebelum menemukanmu, aku akan melindunginya, dan tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun rasa sakit. Ini sudah berakhir. Menyadari Ling Si yang tersenyum saat dia menatap sosok belakang Mu Chen, Suer sepertinya memahami sesuatu. Tidak dapat menahannya, gadis kecil itu mulai berteriak, kakak perempuan Ling Si, mungkinkah kamu menyukai kakak Mu Chen? Memiringkan kepalanya, Ling Si menjawab dengan geli, ada apa? Apakah ada masalah? Mengumpulkan keberaniannya, Suer menjawab, ini tidak bagus. Kakak Mu Chen dan kakak Luoli adalah pasangan. Petik 2. Dasar anak nakal yang licik. Apakah Anda sebenarnya tidak di pihak saya? Mengulurkan tangannya yang seperti giok, dia memberikan nada di pipi kecil Su sambil berbicara sambil tersenyum. Kakak perempuan Ling Si, memaksakan masalah tidak akan membawa kebahagiaan. Suer, apakah kamu ingin membersihkan rumah arah spiritual hari ini? Ah, tidak, aku tidak mau. Maafkan saya, kakak perempuan Ling Si dan kakak Mu Chen adalah pasangan yang paling cocok. Petik 2. Merugi. Selama setengah bulan berikutnya, Mu Chen tampaknya menghabiskan setiap hari di kediaman puncak Gunung Ling Si, menjalani metode khusus dan erotis yang sama untuk berkultivasi. Namun, harus dikatakan bahwa metode kultivasi ini benar-benar memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa perpaduan energi spiritualnya dan Ling Si akan memiliki efek yang sangat besar padanya. Namun, karena metode kultivasi khusus ini berlanjut, Mu Chen mulai menjadi sedikit khawatir dengan peningkatan kekuatannya yang begitu cepat. Setiap kali dia berkultivasi dengan cara ini, Ling Si akan menjadi lemah dan lemah. Jelas, meskipun metode ini bermanfaat baginya, tidak ada itu untuk Ling Si. Situasi ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu tentang konsekuensinya lebih awal, dia tidak akan pergi mencari bantuan dari Ling Si. Oleh karena itu, sekitar setengah bulan berlalu, akhirnya, Mu Chen tidak bisa menahan rasa bersalah yang menumpuk di dalam hatinya. Kemanjuran metode budidaya ini dengan Ling Si juga turun.
Menjadi orang yang tegas dan tegas, dia tidak punya cara untuk terus melihat wajah cantik Ling Si semakin lemah dan pucat seiring berjalannya waktu, sambil tetap acuh tak acuh dan tidak peduli. Di dalam sebuah bangunan kecil di wilayah mahasiswa baru, Mu Chen duduk di atap. Saat dia menatap kosong ke langit, ekspresi yang agak linglung muncul di matanya. Langkah kaki samar dan lembut terdengar di belakangnya sebagai aroma familiar yang menyebabkan hatinya rileks mengikuti. Namun demikian, kali ini, Mu Chen terus menatap langit, tenggelam dalam pikirannya. Sesampainya di samping Mu Chen, Luo Li duduk. Menatapnya dengan matanya yang jernih dan tenang, dia bertanya dengan suara lembut, "Ada apa?" Selama 2 hari terakhir, dia telah memperhatikan bahwa Mu Chen merasa tidak nyaman tentang sesuatu, dengan tatapannya menjadi kosong dan sesekali melamun. Ini menyebabkan dia merasa sedikit khawatir tentang pemuda ini. Mendengar suaranya, Mu Chen menoleh untuk melihat Luo Li. Ini adalah gadis muda yang telah melewati saat-saat hidup atau mati dari waktu ke waktu selama jalan spiritual bersamanya, dan juga gadis muda yang tertanam kuat dalam hati dan pikirannya. Memiringkan tubuhnya ke samping, dia meletakkan kepalanya di atas kakinya yang panjang dan ramping, sebelum bergumam, "Ada beberapa hal, dan aku tidak tahu apakah aku melakukan hal yang benar atau tidak." Menundukkan kepalanya, matanya yang besar dan jernih menatap dengan ragu ke arah Mu Chen. Berbalik diam beberapa saat, Mu Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebelum mulai memberitahu Luo Li kejadian mendetail tentang perlunya dia menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan dan masalah dengan Ling Si. Faktanya, dia bahkan berbicara tentang hubungan antara yang terakhir dan ibunya, tidak ingin menyembunyikan apapun dari Luo Li. Sebagai balasannya, Luo Li terus mendengarkannya dengan penuh perhatian dalam diam. "Apakah saya membutuhkan kekuatan yang diperoleh dengan mudah seperti itu?" Mu Chen bergumam. Jika itu masalahnya, menerobos ke tahap penyelesaian surgawi benar-benar akan menjadi sepotong kue baginya. Mengedipkan mata indahnya dengan ringan, Luo Li terus menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan suara lembut, "Mu Chen, apa kamu tahu mengapa aku mulai menyukaimu?" Mu Chen melongo, sebelum melihat wajah yang benar-benar cantik di atasnya. "Aku menyukaimu, bukan karena penampilanmu, bukan karena skill dan metodemu, dan lebih dari itu bakatmu. Sebaliknya, saya menyukai anak laki-laki yang akan menghadapi kesulitan apapun yang dia temui dalam jalan spiritual. Terlepas dari seberapa mengancam nyawa situasinya, atau mungkin dikelilingi dengan berbagai cara, dia akan selalu menunjukkan senyuman yang dipenuhi dengan keyakinan dan mengatakan kepada saya, 'Jangan takut, saya akan membawa Anda keluar dari sini.' Aku menyukai senyumanmu yang percaya diri. Di masa lalu, karena perubahan yang terjadi di klan Dewa Luo, aku tidak punya pilihan untuk secara pasif memikul tanggung jawab membawa warisan demi ratusan dan ribuan orang-orang. Karena itu, saya dipaksa berkultivasi. Saya mencoba membuat diri saya mampu menanggungnya. Namun, di dalam hatiku, tidak ada harapan. Itu karena, saya tidak percaya bahwa saya mampu menanggung tanggung jawab yang begitu berat. Namun, setelah bertemu dengan Anda di jalan spiritual, Anda telah mengajari saya bahwa saya perlu percaya pada diri sendiri." Mata Luo Li yang jernih dan jernih menatap Mu Chen, dengan suaranya yang lembut dan lembut mirip dengan jam alarm. Merembes, sedikit demi sedikit, ke dalam hati dan pikiran Mu Chen, itu menyebabkan kebingungan yang ada di matanya menghilang, sedikit demi sedikit. Di kedalaman mata hitam itu, kecemerlangan sepertinya mulai mengembun sekali lagi. Sekarang, orang yang telah mengajari saya untuk percaya pada diri sendiri, mulai berhenti percaya pada dirinya sendiri. Menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk mengingatkannya? Tangan Luo Li yang hangat dan lembut membelai wajah Mu Chen saat dia berbicara dengan senyum tipis. Gumpalan asap putih meninggalkan mulut Mu Chen saat dia menghirup udara yang panjang. Pada saat ini, tekanan di dalam hatinya telah benar-benar hilang, sementara sudut mulutnya perlahan mulai melengkung. Dalam jalan spiritual, berapa kali dia ditempatkan dalam situasi hidup atau mati tidak terhitung. Pada saat itu, dia bahkan tidak mampu menggunakan energi spiritual apapun. Namun demikian, tidak ada sedikit pun getaran di dalam hatinya. Itu karena, dia percaya pada dirinya sendiri, bahwa dalam situasi apapun, terlepas dari kesulitannya, dia akan mampu mengatasi semua rintangan dan melewatinya. Dalam situasi seperti itu, dia sudah bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasinya.
Mengapa hanya tahap penyelesaian surgawi yang mampu memaksa kepercayaan dirinya ke titik terendah sekarang? Faktanya, mengapa dia harus mengandalkan metode yang akan membahayakan orang lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Jalannya menuju supremasi tidak membutuhkan semua itu. Perlahan mengepalkan tangannya, senyum yang tergantung di sudut mulutnya menjadi sombong dan penuh dengan kepercayaan diri. Tahap penyelesaian surgawi. Aku akan menggunakan kekuatanku sendiri dan menerobos. Melihat senyum familiar muncul kembali di wajah Mu Chen, Luo Li mulai tersenyum tipis dengannya. Ini adalah Mu Chen yang dia cintai. Selamanya penuh dengan keyakinan, tanpa kesulitan mampu menghalangi jalannya. Luo Li mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah sosok yang mengenakan gaun hitam panjang, dengan pola bunga emas yang menguraikan embel-embel. Pakaiannya membuatnya tampak seperti gadis muda yang mulia dan terhormat dengan kecantikan mutlak. Ini adalah permaisuri klan Dewa Luo masa depan. Dia semakin mencintainya. Ia mengangkat matanya yang besar dan berkilau, Luo Li melihat ke arah Mu Chen. Terima kasih, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Sambil tersenyum, Mu Chen menekankan tangannya langsung ke bahu Luo Li yang halus. Menjulang ke depan, teriakan panik terdengar dari gadis muda itu saat Mu Chen mendorongnya ke bawah. Saat rambutnya yang cerah dan mewah tersebar di tanah, mirip dengan sungai perak, Luo Li sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang telah menerjang ke arahnya. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya, dengan tubuh jangkung menekan erat pada tubuhnya. Situasi panas terik yang dia alami saat ini menyebabkan wajahnya menjadi panas membara. Hehe, melihat wajah yang hanya beberapa inci darinya, tidak bisa menahannya, Mu Chen mulai tertawa jahat. Merasa sedikit kesal, Luo Li memutar matanya, sebelum menunjukkan ekspresi tegas di wajah cantiknya sambil berkata, jangan berpikir untuk memintaku menghiburmu lagi. Kalau begitu, biarkan aku menghiburmu. Menurunkan kepalanya, di bawah mata besar Luo Li, yang sedikit terbuka lebar, dia memasukkan bibir kemerahan yang cukup untuk membuat orang meleleh di dalam mulutnya. Noda kebingungan segera melintas di mata indah Luo Li. Pada akhirnya, mengulurkan lengan ramping dan ramping seperti giok, dia memeluk leher Mu Chen, menyerah pada Mu Chen untuk memilih. Setelah menikmati sedikit kehangatan darinya, Mu Chen tidak mau melepaskannya secepat itu. Dengan diam-diam menyelipkan tangannya ke dalam gaun gadis muda itu, dia meraih gumpalan lemak giok hangat di telapak tangannya. Mu Chen, petik 2. Namun, tepat saat pinggang Mu Chen mulai mengamuk dengan api yang hebat, teriakan tergesa-gesa terdengar dari bawah gedung. Teriakan segera memecah suasana yang membara dan memabukkan, dengan Luo Li menjadi yang pertama keluar darinya. Wajahnya yang benar-benar cantik dan tenang itu langsung berubah menjadi panas terik. Dengan tergesa-gesa mendorong Mu Chen pergi, dia berdiri dan mengatur gaunnya. Dipenuhi dengan kebencian, matanya yang indah menatap Mu Chen saat dia berpikir, orang ini benar-benar orang jahat. Melihat dia memelototinya, Mu Chen tertawa kering, sebelum menatap Zhou Ling di bawahnya. Mengertakkan gigi dengan tidak senang, dia bertanya, ada apa? Untungnya orang ini tahu aturannya, dan tidak pernah terburu-buru ke gedung. Jika dia melihat pemandangan Luo Li selembut air sekarang, Mu Chen bisa menjamin pemusnahan orang itu. Suer membawa sesepuh untuk menemukanmu, melihat ekspresi tidak senang yang tergantung di wajah Mu Chen, Zhou Ling hanya bisa menjawab dengan cara yang paling lugas dan polos. Setelah mendengar ini, Mu Chen langsung melongo. Lebih tua, sepertinya itu Elder Sister Lingxi. Mengapa dia datang ke sini? Apakah itu kakak Lingxi? Wajah menawan Luo Li berangsur-angsur pulih menjadi normal. Bergerak lebih dekat ke dia, matanya yang indah menatap Mu Chen, sementara ekspresi yang tak terlukiskan muncul di dalam. Merasa malu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Mari kita lihat. Bagaimanapun, dia sudah ada di sini, kata Luo Li dengan senyum tipis. Membuat tawa pahit, Mu Chen memegang tangannya, sebelum menembak keluar dari gedung, turun menuju lapangan umum di wilayah mahasiswa baru. Di tengah lapangan umum, sosok cantik Lingxi yang familiar saat ini berdiri di sana. Di sekitar lapangan umum, kerumunan asosiasi Dewi Luo menyelinap mengintip saat suara bisikan terdengar. Dia benar-benar penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara kita. Apakah itu mungkin? Bagaimana dia bisa semudah itu? Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa dia adalah Grandmaster Arai Spiritual, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Umurnya tampaknya tidak jauh lebih tua dari kita, bisakah dia menjadi seperti Penatua Su Tian?
Kurasa tidak, perasaannya berbeda. Mengapa dia menemukan kakak Mu Chen? Mungkinkah, hehe, apakah kamu sedang mencari kematianmu? Jika kakak mendengar itu, bukankah dia akan memotongmu? Petik 2, petik 2, petik 2. Setelah mendengar bisikan itu berdering di lapangan umum, Mu Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dengan satu gerakan, dia muncul di hadapan Lingxi dan Suer saat dia bertanya sambil tersenyum, "Kakak perempuan Lingxi, apakah ada yang salah, sehingga kamu tiba-tiba datang ke wilayah mahasiswa baru?" Mengangkat matanya yang menawan, Lingxi melirik ke arah Mu Chen, sebelum melihat ke arah Luo Li, yang berdiri di sampingnya. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, alisnya mulai sedikit berkerut saat dia berbicara, "Mengapa kamu tidak pergi ke tempatku untuk berkultivasi?" Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, "Elder Sister Lingxi, biarkan saya menangani kultivasi saya mulai saat ini dan seterusnya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda selama setengah bulan terakhir." Petik 2. Alis Lingxi berkerut lebih erat saat dia bertanya, "Jika kamu mengandalkan diri sendiri, akan sangat sulit untuk menembus tahap penyelesaian surgawi dalam setengah bulan ke depan. Mengapa Anda menolak tawaran saya? Jika Anda takut saya menderita kerugian, Anda benar-benar tidak perlu. Kultivasi saya hanya berhenti selama sebulan." Petik 2. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, "Elder Sister Lingxi, satu-satunya hal yang saya lakukan adalah percaya pada diri saya sendiri." Terkejut, Lingxi melihat ke arah Mu Chen. Pada saat ini, mata pemuda itu berbinar-binar, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tulus. Dibandingkan dengan hari ketika dia datang untuk menemukannya, ini jelas merupakan ekspresi yang sama sekali berbeda. "Elder Sister Lingxi, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Saya tahu bahwa Anda membantu saya benar-benar karena hubungan Anda dengan ibu saya. Anda hanya ingin mengalihkan perasaan syukur kepada ibu saya terhadap saya." Lingxi memiliki kepribadian yang dingin dan tidak terikat, dan mengambil tindakan pencegahan yang dalam untuk mengisolasi dirinya dari orang lain. Mu Chen tidak narsis ketika dia mengucapkan kata-kata itu, karena dia tahu tentang alasan sebenarnya dari tindakannya. Jika bukan karena hubungannya dengan ibunya, Lingxi saat ini mungkin masih memperlakukannya dengan sikap dingin dan dingin yang dia lakukan selama pertemuan pertama mereka, terlebih lagi, menggunakan metode menyakiti diri sendiri untuk membantunya. Mu Chen terus berbicara dengan sungguh-sungguh, "Namun, jangan terlalu memanjakan saya, kakak Lingxi. Saya percaya bahwa jika ibu saya tahu bahwa saya telah menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kekuatan, dia mungkin akan sangat kecewa pada saya." Petik 2. Selanjutnya, mengibaskan mulutnya ke samping, Mu Chen berkata dengan putus asa, "Aku juga benar-benar tidak ingin melihat penampilan lemahmu. Penampilan itu tidak cantik." Petik 2. Saat Lingxi melongo, dia tampak terkejut saat dia melihat ke arah pemuda tampan di depannya. Senyuman yang terakhir bersinar seperti matahari, bahkan menyebabkan hatinya yang dingin dan beku sedikit bergetar. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, senyum lembut akhirnya muncul di wajahnya. Senyuman ini menyebabkan beberapa siswa lekat-lekat menatapnya. Dibandingkan dengan Luo Li, Lingxi jelas memiliki sikap anggun yang unik baginya. Perlahan berjalan, tangannya yang seperti giok terulur, menyentuh wajah Mu Chen. Di matanya, perasaan cinta yang tulus dan memanjakan terpancar keluar, sebelum dia berbicara sambil mendesah, "Kamu benar-benar anak Bibi Jing." Kata-kata sebelumnya mungkin karena Bibi Jing, namun senyuman tersungging di wajahnya saat dia melanjutkan, "Kakak perempuanmu sangat menyukai dirimu yang sekarang." Segera, ekspresi malu muncul di wajah Mu Chen. "Baik, aku tidak akan memaksamu. Saya yakin Anda bisa sukses. Namun, yang terbaik adalah Anda datang ke tempat saya untuk berkultivasi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, tetapi saya tidak akan menggunakan metode itu lagi." Petik 2. Kali ini, Mu Chen tidak terus menolak bantuannya, lalu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena insiden ini terjadi di wilayah mahasiswa baru, Dekan Taichang dan 5 sesepuh kursi surgawi sedang duduk di dalam aula besar di wilayah tengah Akademi Spiritual Surga Utara. Di depan mereka adalah layar energi spiritual yang bersinar, dengan pemandangan yang terjadi di wilayah mahasiswa baru ditampilkan di atasnya. Mencuri spiritualitas. Di dalam aula besar, semua hening saat Dekan Taichang dan sesepuh melihat layar energi spiritual yang bersinar, tempat adegan yang terjadi di wilayah mahasiswa baru ditampilkan. Jelas,
Keributan yang terjadi di sana telah menarik perhatian mereka. Teman kecil itu berfokus pada sosok Mu Chen yang ditampilkan dalam layar energi spiritual yang bersinar. Din Taichang akhirnya tertawa lembut dengan perasaan beban berat telah diangkat dari pundaknya. Sejak dia memberi Mu Chen kondisi untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam sebulan, dia diam-diam mengamati yang pertama. Dengan kekuatan Mu Chen saat itu, menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu sebulan adalah tugas yang agak sulit untuk diselesaikan. Ini juga akan membuatnya merasa sangat tertekan. Din Taichang ingin melihat keputusan yang akan diambil Mu Chen ketika dia dipaksa ke dalam situasi yang begitu mendesak. Ketika Mu Chen mencari bantuan Ling Xi, dia dan sesepuh lainnya sedikit heran. Namun, metode kultivasi yang dia gunakan setelah itu menyebabkan hati mereka sedikit tenggelam. Jalan yang membuat seseorang menjadi ahli sejati dipenuhi dengan terlalu banyak duri dan siksaan. Namun, dari orang-orang yang akhirnya bisa keluar dari jalan ini, masing-masing dari mereka ulet dalam semangatnya. Terlepas dari situasi apapun yang mereka hadapi, mereka bukanlah orang yang akan menyerah begitu saja. Dao kultivasi, berlatih sendiri adalah jalan yang lurus. Adapun mereka yang mirip dengan bagaimana Mu Chen mengandalkan energi spiritual Ling Xi untuk berkultivasi, mereka telah menyimpang ke pertigaan yang salah di jalan. Mungkin, itu bisa memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Namun, di masa depan yang jauh, malpraktek ini akan menjadi iblis hati di jalan Mu Chen untuk menjadi ahli sejati. Jika dia terus berkultivasi menggunakan metode seperti itu akan berdampak sangat besar pada pencapaiannya di masa depan. Selama beberapa hari terakhir, bahkan Hall Master Mo Yu dan sesepuh kursi surgawi lainnya tidak dapat menahan kelanjutan Mu Chen dengan metode kultivasi ini sedemikian rupa sehingga mereka berpikir untuk campur tangan secara paksa. Namun, mereka ditahan oleh Dekan Taichang. Dalam masalah seperti itu, jika Mu Chen mampu memahami konsekuensinya sendiri, itu akan memiliki efek menguntungkan untuk meningkatkan kondisi mentalnya. Jika orang lain ikut campur, itu tidak akan mengarah pada akhir yang sempurna. Namun, bahkan Dekan Taichang tidak yakin apakah Mu Chen mampu menyerah pada iming-iming untuk meningkatkan kekuatannya secara drastis yang disediakan oleh cara kultivasi ini. Saat mereka diam-diam menyaksikan, waktu terus berlanjut selama setengah bulan. Namun, selama setengah bulan, saat kekuatan Mu Chen meningkat pesat, kekecewaan di mata mereka perlahan menumpuk. Jika Mu Chen adalah siswa biasa lainnya, mereka mungkin tidak terlalu peduli padanya. Namun, Mu Chen saat ini dapat dianggap telah melampaui Shen Changsheng dan menjadi siswa paling menonjol di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Hanya ada sedikit ekstrim dalam kelompok sebelumnya yang bisa dibandingkan dengannya. Faktanya, dia bahkan mungkin telah berjalan lebih jauh dari mereka dalam perjalanan untuk menjadi seorang ahli. Oleh karena itu, mereka memiliki antisipasi dan harapan yang sangat tinggi terhadap Mu Chen. Namun demikian, ekspektasi tersebut mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Semua perasaan ini berlangsung sampai Mu Chen tiba-tiba menghentikan metode kultivasi itu 2 hari yang lalu. Itu keputusan yang sulit dibuat. Aku bahkan berasumsi bahwa dia akan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Tuan Aula Mo Yu menghembuskan nafas, sebelum menghela nafas kagum saat dia berbicara. Sesuai dengan tingkat kemajuan Mu Chen dalam teknik budidaya itu, dia mungkin bisa menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam beberapa hari lagi. Namun, siapa yang menyangka bahwa Mu Chen benar-benar akan menghentikannya pada saat yang paling kritis. Namun, Ling Xi benar-benar ceroboh, dia benar-benar menggunakan metode seperti itu. Persisnya hubungan apa yang dia miliki dengan Mu Chen? Sambil mengerutkan kening, Elder Zhu Tian bertanya. Metode Ling Xi telah menghilangkan beberapa pengaruh negatif yang mungkin mempengaruhi Mu Chen dalam perjalanannya di sepanjang jalur kultivasi, dan sepenuhnya pada tingkat melukai dirinya sendiri untuk menguntungkan orang lain. Hal seperti itu jelas sangat tak terbayangkan oleh sesepuh kursi surgawi. Selain itu, dengan Ling Xi dan kepribadiannya yang dingin dan tidak terikat, dia tidak pernah sekalipun ikut campur dengan masalah Akademi Spiritual Surga Utara. Hanya ketika Akademi Spiritual Surga Utara perlu membangun arah spiritual dan di bawah perintah Dekan Taichang, dia akan memberikan sedikit wajah dan mengambil tindakan. Namun, sekarang, sehubungan dengan ini, Dekan Taichang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sejarah Ling Xi sudah sangat misterius. Namun, secara keseluruhan, ini tidak membahayakan Akademi Spiritual Surga Utara mereka.
Berbicara, dia berkata, Ling Si terlalu muda. Meskipun dia sangat kuat, dia kurang pengalaman, dibandingkan dengan kalian. Dia tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Mulai sekarang, biarkan Mu Chen terus berkultivasi di tempatnya. Saya pikir masalah sebelumnya tidak boleh terjadi lagi. Petik 2. Kemudian, jika Mu Chen benar-benar menerobos ke tahap penyelesaian surgawi, apakah Anda masih mengizinkan dia untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi? Tanya Hallmaster Mo Yu. Dibandingkan dengan yang paling elit dari generasi muda di benua surga utara, tahap awal tahap penyelesaian surgawi masih memiliki sedikit perbedaan. Meskipun Mu Chen tidak dapat dinilai dari buku, ini masih merupakan kesempatan yang sangat penting dan berbahaya untuk diikuti, tambah Penatua Zutian dengan suara yang dalam. Masih ada setengah tahun tersisa sebelum dimulainya kompetisi akademi besar, jika sesuatu terjadi pada Mu Chen sebelum itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar bagi kita. Dengan tawa pahit, Penatua Zutian melanjutkan berbicara, selanjutnya, tingkat eliminasi dari Akademi Spiritual Surga Utara kami dalam 2 kompetisi akademi besar sebelumnya telah melebihi 80%. Menurut aturan, ini tidak memenuhi standar. Jika ini terjadi lagi di tahun mendatang ini, mungkin ada orang yang akan memanfaatkan ini untuk merebut gelar kami sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Bagaimanapun, Akademi Saint Spirit selalu tidak menyukai kami. Selain itu, ada beberapa akademi yang kuat dan kuat yang mengawasi kita dengan penuh hasrat. Hal ini menyebabkan beberapa sesepuh menjadi diam. Dalam 5 besar akademi, Akademi Spiritual Surga Utara mereka berada di peringkat terakhir, dan memiliki latar belakang yang relatif lebih lemah daripada 4 lainnya. Mayoritas mutlak alasan mengapa Akademi Spiritual Surga Utara mampu menjadi salah satu dari 5 akademi besar adalah karena kekuatan Tuan Naga Laut Utara. Namun, jika mereka tidak mampu memberikan hasil yang memadai, gelar mereka akan dicabut. Bahkan Tuan Naga Laut Utara tidak dapat melakukan apapun tentang itu. Selain itu, mereka tidak memiliki wajah untuk menggunakan itu sebagai titik untuk mengancam orang lain. Dengan satu pernyataan yang mengatakan bahwa siswa mereka kekurangan dan akademi mereka tidak mampu, itu sudah cukup untuk membuat mulut mereka penuh. Demi merekrut siswa dengan bakat khusus dan istimewa, Akademi Saint Spiritual mengandalkan beberapa metode yang tidak bermoral. Mereka bahkan telah mengganggu jalan spiritual. Pada saat itu, ketika mereka telah menetapkan Jisuan, mereka diam-diam memberikan bantuan, membiarkan Luoli menghadapi beberapa situasi yang mengancam jiwa. Mereka juga telah memaksa Mu Chen untuk berubah menjadi bencana darah di jalan spiritual, menyebabkan pembantaian yang mengakibatkan dia diusir dari sana, kata Tuan Balai Mo Yu dengan mendengus dingin, muncul sangat tidak puas dengan Akademi Saint Spiritual. Masih ada, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya di peringkat surgawi. Mereka bibit yang bagus, dan masalah dengan Molongzi kali ini berdampak cukup besar pada mereka. Sedikit menyipitkan matanya, Din Tai Chang dengan lembut menghilangkan pikiran itu dengan tangannya saat dia berkata, masalah gunung spiritual ilahi harus melihat apakah Mu Chen mampu menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu yang tersisa. Adapun Shen Changsheng dan yang lainnya, saya punya rencana sendiri untuk mereka. Untuk anak-anak itu, jika kita memberi mereka waktu, apa yang paling elit di generasi muda Akademi Spiritual Suci dibandingkan dengan mereka? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Dekan Tai Chang, Mo Yu, Tetua Zutian dan tetua lainnya tidak melanjutkan berbicara dan menganggukkan kepala tanda setuju. Keesokan harinya, Mu Chen muncul sekali lagi di puncak gunung yang sunyi dan terpencil tempat tinggal Ling Si. Di tempat itu, Ling Si sudah menunggunya. Setelah melihat sosoknya, senyuman muncul di wajah cantik Ling Si. Saya berasumsi bahwa Anda tidak akan datang. Mu Chen memiringkan kepalanya dengan sedikit ketidaksenangan. Maafkan saya tidak mempertimbangkan banyak hal untuk masalah ini. Melihat Mu Chen, Ling Si berbicara dengan suara lembut. Meskipun pengalaman dan kebijaksanaannya benar-benar tidak sebanding dengan sesepuh duduk surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara, yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, menjadi orang yang setingkat dengan mereka, dia merasakan malpraktek yang akan dibawa metodenya ke Mu Chen setelah menenangkan diri dan memikirkannya setelah adegan yang terjadi kemarin. Akulah yang mengajukan permintaan, jadi akulah yang perlu meminta maaf, kata Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun masalah ini nyaris menyebabkan banyak masalah baginya, itu masih masalah yang bagus, secara keseluruhan.
Kultivasinya sejak datang ke Akademi Spiritual Surga Utara telah meningkat terlalu cepat, dengan kondisi mentalnya yang mengalami beberapa fluktuasi setelah mencapai kemenangan. Kali ini bisa dianggap sebagai metode untuk meredam kondisi mentalnya, dan memungkinkannya untuk mengendalikan hati sejatinya. Senyum tipis muncul di wajah Lingxi saat dia menjawab, demi kompensasi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tentu, saya tidak akan menggunakan metode itu lagi. Petik 2. Melihat senyum indah Lingxi, Mu Chen akhirnya menenangkan hatinya. Sambil tersenyum, dia berkata, selama itu bukan fusi energi spiritual, saya sangat menyukai metode lain yang serupa dengan itu. Lingxi segera melongo, sebelum warna merah samar muncul di wajah cantiknya. Dengan lembut mengerutkan bibirnya, dia menjawabnya dengan senyuman, apakah kamu mencoba untuk mengambil kebebasan dengan kakak perempuanmu? Kesalahan saya. Ayo mulai. Memberikan batu kering, Mu Chen buru-buru mengubah topik. Lingxi melotot tidak senang pada Mu Chen, sebelum berjalan menuju bagian belakang gunung, dengan Mu Chen dengan cepat di belakangnya. Setelah hampir 10 menit, mereka berhenti di tempat terbuka yang luas di belakang gunung. Setelah tiba di sini, Mu Chen menatap ke langit dengan heran, memperhatikan perasaan distorsi samar yang terjadi di sana. Samar-samar, dia tampaknya bisa melihat jalinan rumit dari benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, serta kehadiran fluktuasi arai spiritual. Selanjutnya, Mu Chen dapat merasakan bahwa aura spiritual dunia tampaknya sangat tebal dan padat di tempat ini. Faktanya, ada kondensasi energi spiritual yang ditemukan di daun pohon di sekitarnya, sementara kabut tebal menutupi sekelilingnya. Aura spiritual di sini, Mu Chen berbicara sambil melihat ke arah Lingxi dengan heran. Kamu harus tahu bahwa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki arai spiritual kongregasi kelas 8, kan? Jawab Lingxi dengan senyum tipis. Mengetahui tentang itu, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Arai konvergensi roh kelas 8. Itu adalah hal yang sangat menakutkan. Di seluruh benua surga utara, itu mungkin satu-satunya dari jenisnya. Namun, sejak memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen belum melihat arai spiritual itu. Dikatakan bahwa arai konvergensi roh kelas 8 tidak terbuka untuk siswa, dan disembunyikan di dalam bagian terdalam Akademi Spiritual Surga Utara. Mungkinkah arai spiritual kelas 8 ada di tempat ini? Aura spiritual dunia hadir di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dipasok oleh arai konvergensi roh kelas 8. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah darah kehidupan Akademi Spiritual Surga Utara, dan dapat dianggap sebagai hal terpenting di Akademi. Selain keadaan khusus, itu sama sekali tidak akan dibuka. Lingxi memulai penjelasannya. Mu Chen sedikit mengerti. Itu sebabnya dia belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar bisa memasuki arai konvergensi roh kelas 8 yang dikabarkan. Tempat ini, kata Mu Chen sambil menatap Lingxi dengan ragu. Karena arai konvergensi roh kelas 8 tidak akan terbuka, mengapa Lingxi menjelaskan semua ini kepadanya? Memang, arai konvergensi roh kelas 8 tidak bisa dibuka. Namun, aku bisa menggunakan beberapa metode untuk mencuri sebagian aura spiritual dari dalamnya, jawab Lingxi dengan senyum manis. Mencuri beberapa. Sekarang mata Mu Chen terbuka lebar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Setelah tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara begitu lama, satu-satunya hal yang menarik bagiku adalah arai konvergensi roh kelas 8 itu. Setelah meneliti selama beberapa waktu, meskipun saya tidak dapat mengontrolnya sepenuhnya, saya dapat merasakan dan mengubah beberapa prinsip dan fungsinya. Oleh karena itu, mencuri aura spiritual darinya tidak dianggap terlalu sulit bagi saya. Petik 2. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, Lingxi memiringkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen. Saat dia melakukannya, rambut hitamnya terlepas dari bahunya seperti air terjun, menonjolkan kecantikannya ke tingkat yang menggetarkan jiwa. Pada saat ini, saat melihat Mu Chen dengan matanya yang indah, senyum manis muncul di wajahnya. Dengan cara ini, dapatkah itu dianggap sebagai kultivasi asli? Anda tidak akan menolak ini, kan? Petik 2. Kebanggaan senior kelas. Melihat ke arah langit, dia melihat pola bercahaya yang sangat rumit yang terbuat dari jalinan benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat komplikasi yang muncul bahkan menyebabkan matanya berputar, sementara perasaan pusing meletus dalam pikirannya. Detik berikutnya, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya saat keterkejutan dan keheranan memenuhi hatinya. Sampai sekarang, dengan prestasinya di bidang arai spiritual,
dia masih tidak dapat sepenuhnya melihat rotasi arai spiritual ini. Seberapa kuat dan rumitnya arai spiritual ini? Memang, Lingxi tidak diragukan lagi adalah Grandmaster arai spiritual. Pada pencapaian arai spiritual, dia memiliki perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengannya. Saya secara alami tidak memiliki keraguan tentang metode ini, kata Mu Chen sambil menggosok pelipisnya dan tersenyum. Terlepas dari kepadatan dan kekuatan energi spiritual, itu hanyalah faktor eksternal. Namun, jika dia mampu menyerap dan menyempurnakannya, dia akan sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri. Ini benar-benar berbeda dari metode sebelumnya, di mana dia bisa mendapatkan kekuatan yang meningkat dengan cepat tanpa melakukan pekerjaan apapun. Ayo mulai hari ini, Anda akan memasukinya dan mulai berkultivasi, sementara saya mengaktifkan arai spiritual. Setelah merobek lubang ke dalam arai spiritual kelas 8, saya akan menyedot beberapa aura spiritual dari sana. Petik 2. Sedikit menganggukkan kepalanya, Lingxi mengalihkan pandangannya yang indah ke arah Mu Chen sambil berkata, namun, apakah Anda dapat menerobos ke tahap penyelesaian surgawi atau tidak di waktu yang tersisa harus bergantung pada kerja keras Anda? Iya, kalau begitu aku harus merepotkanmu, kakak perempuan Lingxi. Petik 2. Mengangguk, mata Mu Chen penuh dengan resolusi dan ketegasan. Jika dia bahkan tidak dapat memaksa masuk ke tahap penyelesaian surgawi, bagaimana dia bisa mengatakan kepada Luo Li bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi, mengatasi semua rintangan dan melindunginya dengan sekuat tenaga. Mari kita mulai. Tidak terus menunda dengan kata-kata, Lingxi mengulurkan tangannya yang seperti giok, bertepuk tangan. Mengaktifkan segel tangannya, seberkas cahaya melesat dari dalam, bergegas menuju jalinan benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bang! Saat suara gemuruh rendah dan dalam terdengar di cakrawala, sinar cahaya yang menyilaukan muncul dari benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, benang bercahaya berkumpul, berubah menjadi pusaran bercahaya selebar sekitar 100 kaki di langit. Pusat pusaran langsung menuju nihiliti, menghubungkan ke tempat yang tidak diketahui. Energi spiritual yang sangat luas dan tak terbatas tampaknya samar-samar terlihat saat dimuntahkan dari dalam seperti gunung berapi yang meletus. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen melesat lurus ke arah puncak gunung yang terletak di bawah pusaran sebelum mengambil tempat duduk. Dengan lambaian tangannya yang seperti giok, pusaran yang bersinar mulai berputar-putar dengan marah. Di tengah raungan yang bergema, aura spiritual duniawi hadir dalam batas-batas puncak gunung tiba-tiba meningkat secara drastis saat kabut spiritual naik ke udara. Bang! Energi spiritual tak terbatas yang tampak cantik muncul di dalam pusaran, mengalir deras seperti tsunami. Fluktuasi aura spiritual duniawi menutupi seluruh puncak gunung, benar-benar menyelimuti tubuh Mu Chen di dalamnya. Melihat pemandangan ini terbentang di depan matanya, Lingxi menganggukkan kepalanya dengan puas. Memutar wajahnya yang menawan, dia melirik ke kejauhan dengan waspada. Setelah merasakan tidak ada yang hadir di sana, dia dengan anggun berbalik dan pergi. Di puncak gunung di kejauhan, Dekan Taichang dan sesepuh lainnya hanya bisa tertawa pahit saat mereka mengamati keributan yang terjadi dalam pandangan mereka. Lingxi ini sebenarnya mampu menyedot beberapa aura spiritual dari dalam arai spiritual kelas 8 itu, kata Hall Master Mo Yu dengan kaget dan keheranan saat dia memukul bibirnya. Arai spiritual kelas 8 ini adalah darah kehidupan Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Selama pembuatan akademi, Tuan Naga Laut Utara mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyewa pengaruh yang sangat kuat dan misterius dari 1000 dunia besar untuk membuatnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa arai spiritual tingkat seperti itu akan memiliki celah yang dibuka oleh Lingxi. Dia benar-benar tangguh. Tidak apa-apa, Din Taichang berkata sambil tertawa kecil. Tidak peduli bahwa Lingxi telah mengarahkan perhatiannya pada arai spiritual kelas 8 yang paling penting dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka, dia menatap pilar energi spiritual bercahaya yang mengalir turun seperti air terjun dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Selanjutnya, biarkan aku benar-benar melihat, tepatnya, apakah Mu Chen mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk benar-benar menerobos dalam setengah bulan terakhir, gumamnya. Jika Mu Chen benar-benar mampu mencapai itu, maka Akademi Spiritual Surga Utara mereka benar-benar menghasilkan bakat mengerikan yang jarang terlihat. Keributan yang disebabkan Lingxi tidak kecil, karena pilar energi spiritual bersinar tak terbatas yang turun dari langit muncul sangat eye-catching di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu,
Untuk beberapa periode waktu berikutnya, ada cukup banyak siswa yang memperhatikan fenomena aneh ini, menyebabkan keterkejutan dan keheranan yang tak terhindarkan di dalam tubuh siswa. Namun, keterkejutan dan keheranan mereka tidak berlangsung lama, karena alasan di balik masalah ini berangsur-angsur muncul. Saat berita itu tersebar, takjub dan keheranan memenuhi mata banyak orang saat mereka berpikir, Mu Chen benar-benar ingin mengandalkan ini untuk bergegas ke tahap penyelesaian surgawi. Orang itu benar-benar tidak normal. Siswa yang tak terhitung jumlahnya berseru dengan keheranan ketika mereka mendengar berita itu. Mu Chen telah tiba di Akademi Spiritual Surga Utara mereka hanya setahun yang lalu. Namun, kemajuannya cukup membuat para siswa senior tersebut merasa rendah diri dan malu dengan kemajuan mereka sendiri. Namun demikian, setelah mengulang bahwa bahkan orang yang kejam seperti Mo Longzi telah menderita pukulan di tangan Mu Chen, mereka tahu bahwa orang ini tidak dapat dilihat melalui perspektif normal. Mengapa mereka perlu membandingkan dengan manusia abnormal seperti itu? Berpikir di sepanjang jalan ini, mereka merasa jauh lebih lega di dalam hati mereka. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang tidak biasa. Di puncak gunung di Akademi Spiritual Surga Utara, Li Xuantong sedang menatap pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan. Setelah beberapa lama, dia mengalihkan pandangannya ke wilayah mahasiswa baru. Di area itu adalah seorang gadis yang benar-benar tidak bisa dia singkirkan dari pikirannya. Namun demikian, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melihat penampilan menyenangkan yang secara alami keluar dari hatinya yang dia ungkapkan di depan Mu Chen, demi dia. Sepotong emosi yang rumit melintas di wajah tampan Li Xuantong. Pemuda yang dia ragukan dan pertanyakan pada awalnya telah berkembang dengan sangat cepat, bahkan melebihi dia sekarang. Semua ini membuktikan ketajaman dan akurasi penglihatan gadis itu. Tidak peduli seberapa luar biasa dan luar biasa dia, bahkan setelah semua orang meragukan dan mempertanyakan pilihannya untuk menyukai orang itu, dia tetap berpegang pada keyakinannya. Li Xuantong sangat sombong dan bangga pada dirinya sendiri. Tidak perlu mempertanyakan bakatnya. Pada perspektif tertentu, Mu Chen bisa dianggap sebagai saingan cintanya. Namun, ini tidak menghentikan Li Xuantong untuk menyangkal pengakuan yang dicapai Mu Chen dari prestasinya. Memang, pemuda ini memiliki potensi untuk membuat Luo Li jatuh cinta padanya. Namun demikian, perasaan dilampaui dan disusul benar-benar sulit untuk perut. Haha, sepertinya kita, dua bersaudara Akademi Spiritual Surga Utara dari perahu yang sama, akan segera disusul. Suara tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berbalik, Li Xuantong melihat Shen Changsheng duduk di tebing besar di belakang punggungnya. Dari segi penampilan, Shen Changsheng mungkin tidak sekuat Li Xuantong, dan tidak setampan Mu Chen. Namun, dia memiliki bantalan yang hanya miliknya. Postur tinggi dan lurus itu tampak seperti tombak dewa yang bisa menembus batas-batas surga, selamanya tidak bisa ditekuk. Tampilan menghina yang ada di wajahnya tidak kurang ajar atau kurang ajar, membuat orang merasakan aura yang mempesona dan mengesankan terpancar darinya. Shen Changsheng memiliki prestise dan popularitas yang sangat kuat di Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan dengan kekaguman dan ketenaran Mu Chen yang kuat mengalir di seluruh akademi karena dia mengalahkan Mo Longzi, itu tidak dapat menekan prestise tuan peringkat surgawi. Ini bukan karena alasan orang, tetapi Shen Changsheng adalah orang yang sangat karismatik. Menuju tebing batu dan duduk, Li Xuantong dengan lemah berbicara, "Ada apa? Apakah tuan dari peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara merasa putus asa?" "Itu tidak seperti kamu." Petik 2. Mu Chen benar-benar orang yang sangat tangguh. Melihat pilar energi spiritual yang bersinar di kejauhan, Shen Changsheng menjawab, "Dari pendirian Akademi Spiritual Surga Utara sampai sekarang, orang-orang yang mampu mencapai pencapaian seperti itu dalam tahun pertama memasuki akademi tidak akan melebihi dari jumlah jari kita." Setelah berpikir, orang yang paling baru sepertinya ada 100 tahun yang lalu. Saya masih ingat namanya, Qin Zantian. Selama kompetisi akademi spiritual besar tahun itu, jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai akademi spiritual besar dibayangi di bawah kakinya. Bahkan putra ilahi dari akademi spiritual suci tahun itu menderita kekalahan di tangannya. Di bawah tombaknya, dia menyapu siapapun yang menghalangi jalannya, menjadi tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Petik 2. Waktu itu bisa dianggap sebagai momen yang paling menggembirakan dan membanggakan dalam 100 tahun terakhir dari sejarah Akademi Spiritual Surga Utara kami. Kakak senior Qin Zantian, iya. Li Xuantong berkata dengan suara lembut,
Aku pernah mendengar bahwa dia tampaknya menjadi tuan regional di 1000 dunia besar, memiliki kekuatan yang melampaui surga. Fanatisme samar-samar terlihat di mata Shen Changsheng saat dia berbicara sambil tersenyum. Dia adalah tujuan saya. Ketika saya memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, saya telah mengatakan bahwa saya ingin menjadi sama dengannya. Petik 2. Oleh karena itu, melihat ke arah Li Xuantong, seringai terbuka dari mulut Shen Changsheng, sementara tatapan menghina dan angkuh muncul dari matanya sekali lagi. Saya akan mengirimkan lamaran saya ke dekan untuk mengizinkan saya memasuki pintu kedalaman utara untuk berlatih dan berkultivasi. Kejutan samar segera mengguncang hati Li Xuantong. Melihat ke arah Shen Changsheng, dia berbicara, pintu dari kedalaman utara. Bukankah itu tempat yang membuat siswa gila karena tidak mampu menangani tekanan dari dalam? Petik 2. Tempat itu bisa dianggap sebagai tempat menakutkan yang akan menyebabkan wajah orang-orang di Akademi Spiritual Surga Utara berubah saat disebutkan. Tahun itu, ada siswa berprestasi yang masuk. Namun, pada akhirnya, karena tidak mampu menangani tekanan di dalam tempat itu, mereka menderita kerusakan mental, mengakibatkan mereka menjadi gila, yang menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara untuk menutupnya. Setelah itu, jarang dibuka lagi. Namun, tampaknya karena alasan ini, Akademi Spiritual Surga Utara mengalami kesulitan untuk mencapai hasil yang baik dalam kompetisi Akademi Spiritual besar berikut. Sekarang, Shen Changsheng sebenarnya ingin masuk ke sana untuk berlatih dan berkultivasi. Sambil tersenyum, Shen Changsheng tersenyum dan terus berbicara. Jika aku takut dan takut hanya dengan ini, bagaimana aku bisa berbicara tentang sesuatu seperti melampaui kakak senior Qin Santian? Li Xuantong, saya benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi akademi spiritual besar, dan bersaing dengan para jenius dan bakat mengerikan dari berbagai akademi spiritual besar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan melanjutkan dalam keadaan suam-suam kuku ini, dan menunggu Mu Chen menyusul Anda? Petik 2. Seketika, Li Xuantong menjadi diam. Setelah beberapa saat, meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dia melihat ke arah pilar energi spiritual yang bersinar di kejauhan, sementara tatapan di matanya perlahan tumbuh dengan cepat dan ganas. Pintu kedalaman utara. Sangat baik. Saya juga sangat ingin melihat betapa menakutkannya tempat itu. Karena Anda berani memasuki tempat itu, mengapa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Anda masih belum memiliki kemampuan untuk memaksa saya menjadi nomor 2 Anda untuk selamanya, Shen Changsheng. Terlebih lagi, bagaimana saya bisa membiarkan Mu Chen menunjukkan kekuatannya sendirian di kompetisi akademi spiritual besar? Petik 2. Haha, kata yang bagus. Petik 2. Berdiri, Shen Changsheng tertawa heroik dan hangat. Saat kita meninggalkan pintu kedalaman utara, mari kita singkirkan Mu Chen bocah kecil itu. Meskipun dia telah menyelamatkan kami telah memberitahu dia bahwa melampaui seniors bukanlah tugas yang mudah. Petik 2. Alam kesempurnaan surgawi. Energi spiritual yang menyilaukan cerah dan gemilang muncul mirip dengan pilar yang menopang langit, menembus langit dari kedalaman gunung. Saat terhubung dengan pusaran raksasa, energi spiritual padat tak terbatas berubah menjadi awan kabut tebal, mengaburkan penglihatan semua orang dari pemandangan yang ada di sana. Daerah itu jelas menjadi tempat yang paling menarik perhatian di Akademi Spiritual Surga Utara selama periode waktu ini. Setiap hari, akan ada siswa yang tak terhitung jumlahnya yang akan melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu dan antisipasi hadir di mata mereka. Selama 10 hari terakhir ini, kesepakatan yang dicapai antara Mu Chen dan Dekan Taichang telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara. Semua orang tahu bahwa setelah Mu Chen menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam bulan ini, dia mungkin diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembukaan Gunung Spiritual Ilahi di benua utara. Namun, acara ini untuk para elit di puncak generasi muda adalah sesuatu yang Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Bahkan ada beberapa rumor yang berterbangan di dunia luar karena ini, menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan muncul di dalam hati para siswa. Mengapa mereka hanya menerima para jenius yang dibesarkan dengan sumber daya tak terbatas dari sekte, atau klan? Jika mereka benar-benar ingin membandingkan, mengapa mereka tidak bersaing dengan Leviathan luar biasa yang telah mendapatkan ketenaran dan popularitas setelah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara? Berapa banyak penguasa yang telah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara? Dari mereka, berapa banyak yang terpesona dan bersinar di dalam 1000 dunia?
Dibandingkan dengan itu, berapa banyak kekuatan dan pengaruh yang berhasil dipelihara. Jika penguasa yang telah keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dihitung, seluruh benua Surga Utara akan gemetar ketakutan dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, mayoritas mutlak siswa memiliki sikap mendukung terhadap keinginan Mu Chen untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi ini. Secara alami, ada sebagian kecil orang yang memiliki suara intelektual yang memiliki keraguan tentang Mu Chen yang terlalu sembrono. Bagaimanapun, bahkan jika dia menerobos ke tahap penyelesaian surgawi, dibandingkan dengan elit di puncak generasi muda di benua langit utara, masih ada perbedaan yang cukup besar. Para elit itu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Molongsi. Tentu, terlepas dari itu, perhatian yang tampaknya seluruh Akademi Spiritual Surga Utara terfokus pada pegunungan di kedalaman Akademi. Semua orang ingin tahu persis apakah pemuda ini, yang telah menembus jalannya dan bergegas lurus ke depan dalam Akademi Spiritual Surga Utara tanpa satu henti, benar-benar dapat mencapai surga sekali lagi. Di bawah antisipasi ini, 3 hari berlalu lagi. Dari durasi 1 bulan, sudah 2 hari terakhir tersisa. Wilayah mahasiswa baru. Lapangan umum yang luas sebelum danau adalah tempat latihan biasa bagi anggota asosiasi Dewi Luo. Namun, pada saat ini, itu penuh dengan orang, dengan sebagian besar tidak memiliki niat untuk melatih atau berkultivasi. Sebaliknya, mengangkat kepala mereka, mereka menatap ke arah di mana pilar energi spiritual bercahaya raksasa bertemu dengan langit. Selama 2 hari terakhir dari 1 bulan yang diberikan, masih tidak ada satupun gerakan yang terdeteksi dari Mu Chen, tanpa tanda-tanda adanya terobosan darinya. Ini membuat beberapa anggota asosiasi Dewi Luo diam-diam pespire karena cemas. Sampai sekarang, semua siswa di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara sedang memperhatikan masalah ini. Meskipun Mu Chen tidak dapat menembus tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan tidak akan menyebabkan ketenaran dan prestise menderita, itu masih akan menyebabkan sedikit kekecewaan pada beberapa orang. Lagi pula, mereka terlalu mengantisipasi kesuksesannya. Luoli, itu sampai 2 hari terakhir, dapatkah Mu Chen berhasil? Di tengah lapangan umum, Ye Qingling memandang ke arah gadis muda berpakaian hitam yang selalu memiliki ekspresi tenang hadir di wajahnya. Akhirnya, tidak bisa menahannya, tangannya yang seperti giok mengepal tak terkendali saat dia bertanya. Dengan senyum tipis, Luo Li menjawab, itu sama jika dia berhasil atau tidak. Budidaya tidak bisa dipaksakan atau diburu-buru. Petik 2. Memang, Luo Li memiliki beberapa ketidakpuasan terhadap kriteria 1 bulan yang diajukan Dekan Taichang kepada Mu Chen. Mu Chen yang goyah mengalami sebelumnya karena dia dipaksa sampai sedikit cemas dan terburu-buru. Ditambah dengan kemajuan pesat dalam kultivasi saat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, itu telah menyebabkan kondisi mentalnya menjadi tidak stabil, yang hampir menyebabkan bencana ke ranah mentalnya. Terlepas dari apapun, dari sudut pandangnya, Dekan Taichang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun Luo Li tahu bahwa ranah kondisi mental Mu Chen akan lebih kokoh dan stabil dari pengalaman masalah ini, dia hanyalah seorang gadis muda di masa remajanya. Terlebih lagi, dia adalah seorang gadis yang mengkhawatirkan kekasihnya. Seolah-olah dia akan mempertahankan sudut pandang yang benar-benar netral untuk menilai seluruh situasi ini. Oleh karena itu, keadaan emosionalnya masih seperti seorang gadis yang berusaha melindungi orang yang dicintainya. Namun, orang lain tidak berpikir seperti itu, jawab Ye Qingling dengan nada tak berdaya. Pelatihan dan kultivasi adalah urusan pribadi. Seseorang tidak perlu peduli dengan persepsi orang lain, kata Luo Li dengan senyum tipis. Lagi pula, bukankah masih ada 2 hari lagi? Sebelum momen terakhir berlalu, seseorang seharusnya tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Petik 2. Itulah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan, jawab Ye Qingling sambil mendesah lembut. Di bawah perhatian massa di Akademi Spiritual Surga Utara, waktu berlalu perlahan dan tenang, saat hari lain berlalu. Semua orang merasa seolah-olah atmosfer di Akademi Spiritual Surga Utara telah berubah agak menekan dan mencekik. Bahkan ketika berlatih dan berkultivasi, orang-orang akan mengalihkan pandangan mereka ke pilar energi spiritual yang bersinar keluar dari tanah, tampak seolah-olah sedang mengangkat langit. Sesuai jadwal, hari terakhir tiba di bawah antisipasi semua orang. Saat sinar matahari yang terik menyinari cakrawala, sinar matahari yang lembut menyinari setiap sudut Akademi Spiritual Surga Utara. Hari ini,
sebagian besar siswa di seluruh akademi tampaknya telah menghentikan pelatihan dan kultivasi mereka. Mereka semua ingin melihat apakah keajaiban akan muncul pada hari terakhir kesepakatan itu. Di puncak gunung yang sunyi dan terpencil, Lingxi duduk di teras depan rumah bambunya. Tangannya yang seperti giok menopang pipinya, sementara rambut hitamnya berserakan, mata indahnya terfokus pada pilar energi spiritual raksasa yang bersinar di kejauhan. Duduk di sisi Lingxi adalah Suer, yang kuncir kudanya bergoyang-goyang. Ekspresi khawatir terlihat di wajah kecilnya saat dia bertanya, akankah kakak Mu Chen berhasil, tetua sis Lingxi? Dengan lembut mengusap wajah kecilnya, Lingxi tersenyum tipis. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, saya tidak tahu. Karena jumlah energi spiritual yang sangat kuat yang ada di sana, itu benar-benar menutupi fluktuasi yang mungkin terpancar dari Mu Chen. Pada saat ini, bahkan dia tidak dapat memahami sedikit pun dari situasi saat ini. Saat mata hitam legam Suer terbuka lebar saat dia menatap matahari yang terik yang perlahan turun dari cakrawala, tangan kecilnya berkumpul, berdoa agar matahari melambat saat turun di bawah gunung. Namun, keinginan naif seperti itu jelas tidak akan membuahkan hasil. Tanpa perubahan kecepatan apapun, matahari bergerak melintasi langit, dengan tenang bergerak dari siang hingga senja. Di bawah senja dari matahari terbenam, cahaya merah samar terpancar di seluruh masuk Akademi Spiritual Surga Utara. Namun demikian, masih belum ada gerakan di bawah pilar energi spiritual raksasa yang bersinar. Saat siswa yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah matahari terbenam yang turun melintasi cakrawala, desahan lembut terdengar di hati mereka. Sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara mereka masih tidak dapat berpartisipasi dalam acara paling penting bagi para elit di puncak generasi muda benua Surga Utara. Matahari terbenam secara bertahap disembunyikan di ujung bumi. Saat itu benar-benar menghilang di bawah bumi, seluruh langit menjadi gelap dan redup. Mendesah. Dalam dunia yang gelap dan redup, suara desahan orang terdengar. Siswa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat bahu mereka dengan sedikit kecewa, sebelum bersiap untuk mencurahkan perhatian mereka selama 10 hari. Bang! Namun, pada saat ini, suara rendah dan dalam tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Gelombang energi spiritual raksasa tampaknya melonjak dan menyebar ke segala arah di langit mirip dengan gelombang pasang. Suara mendesing. Orang yang tak terhitung jumlahnya dengan marah mengangkat kepala mereka, melihat ke arah pegunungan dengan kejutan hadir di mata mereka. Fluktuasi yang hebat dan intens tiba-tiba muncul dari pilar energi spiritual raksasa yang bersinar. Saat gelombang demi gelombang energi spiritual memancar, itu tumbuh semakin tak terbatas dan merajalela. Ada gerakan, suara sorak-sorai yang mengherankan meledak di dalam wilayah mahasiswa baru saat ekspresi emosional memenuhi wajah anggota asosiasi Dewi Luo. Mengangkat matanya yang jernih dan jernih, Luo Li diam-diam melihat pilar yang bersinar, di mana fluktuasi energi spiritual yang kuat dan kuat saat ini muncul darinya. Pada saat ini, tangan seperti giok di dalam lengan bajunya mulai tegang. Di puncak gunung, keterkejutan hadir di mata Shen Changsheng dan Li Xuantong saat mereka melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Di pulau kecil di danau, kedua saudara perempuan, Susuan dan Sulinger, berdiri dengan tenang. Fluktuasi hadir di mata indah mereka saat mereka melihat pilar energi spiritual yang bersinar berfluktuasi di kejauhan. Di tempat lain di sekitar Akademi Spiritual Surga Utara, karakter yang sangat terkenal dan berpengaruh seperti He Yao, Su Huang dan Zhao Qingshan juga telah mengalihkan pandangan mereka karena keterkejutan juga hadir di mata mereka. Bang! Bang! Gelombang energi spiritual raksasa semakin merajalela saat setiap gelombang berlalu. Pada akhirnya, mereka tampak seperti tsunami yang bergemuruh, menyelimuti langit. Kecemerlangan menyilaukan yang terpancar dari mereka menyebabkan langit yang redup dan gelap mendapatkan kembali kecerahannya sekali lagi. Saat gelombang energi spiritual yang mengamuk itu hebat, raungan jelas tiba-tiba memenuhi langit. Mirip dengan raungan harimau dan auman naga, itu bergema tiba-tiba dari kedalaman gunung. Saat suara melolong memancar, orang bisa merasakan energi spiritual yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya. Suara mendesing. Pilar energi spiritual yang bersinar tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, cahaya yang menusuk mata meletus di depan mata semua orang dari dasar pilar yang bersinar, melesat lurus ke arah langit. Ledakan. Pilar energi spiritual yang bersinar meledak terpisah, berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menutupi langit. Dalam segudang titik bercahaya,
gumpalan kecemerlangan sepanjang kaki muncul, dengan seseorang yang kecil memancar dengan kecemerlangan duduk di dalamnya. Orang kecil itu hidup dan hidup, tampil identik dengan Mu Chen. Jelas, ini adalah rohnya. Namun, pada saat ini, spiritnya tampak sangat korporeal, seolah-olah itu adalah salinan persis dari tubuh aslinya. Perasaan yang kuat dan kuat bisa dirasakan di seluruh tubuhnya. Pada saat ini, roh yang duduk mulai membuka matanya secara perlahan. Perasaan muskil yang mirip dengan langit berbintang muncul di dalam sepasang matanya. Saat sinar kemilau meletus dari dalam, mereka tampak seperti titik-titik gemerlap bintang di langit malam, tampak misterius secara tidak wajar. Mengangkat tangan kecilnya, ia membuka mulutnya. Pada saat ini, titik-titik energi spiritual bercahaya yang menutupi langit mulai mengalir bersama, sebelum akhirnya tersedot dengan bersih oleh roh kecil. Sinar kecemerlangan yang memancar di sekitar spirit tumbuh semakin nyata, sementara serpihan cahaya kemasan bahkan mulai muncul di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, itu telah berubah jauh lebih jasmani daripada sebelumnya. Suara mendesing. Saat roh bergegas menuju langit, itu berubah menjadi seberkas cahaya. Menembus langsung dari atas langit, angin kencang menyapu darinya. Namun, itu tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya, seolah-olah memiliki kemampuan hebat untuk bepergian kemanapun di dalam surga. Saat melihat ini, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara meledak dengan sorak-sorai. Jelas sekali bahwa sekali roh seseorang dapat meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di langit dan bumi tanpa padam, itu adalah kesempurnaan surgawi. Jelas, Mu Chen benar-benar telah menerobos ke alam terakhir dari 3 tahap surgawi, tahap penyelesaian surgawi.